قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Ada seseorang datang kepada Syekh Abdul Hasan Ali Asyadzili. Saya ini ingin supaya doa-doa saya itu selalu makbul. Apa amalan yang harus saya buat, Syekh? Kamu duduk bersama saya, duduk di sini ya, 1 tahun saja. Tapi dalam 1 tahun itu kamu jaga wudhu. Setiap batal langsung wudhu, setiap batal langsung wudhu. Jangan sampai lepas wudhu. 1 tahun saja. Setelah genap 1 tahun, Masya Allah. Maka dia orang tadi itu doa apa saja itu langsung makbul. Jadi wudhu saja itu kalau kamu jaga betul-betul itu akan macam-macam barokah datang. Tapi sebagaimana dikatakan Maulana Zakaria, guru yang sempurna tidak ada gunanya bagi murid yang bernasib buruk, katanya. Guru yang sempurna tidak ada gunanya bagi murid yang bernasib buruk, kata Maulana Zakaria. Jadi orang itu walaupun dikasih nasihat kayak apa, tapi kalau memang dia ini hatinya itu nggak ingin, ya nggak dapat manfaat. Seperti Nabi Khadir tidak berguna untuk memberikan air kepada Raja Dzulqarnain, katanya dia. Jadi ceritanya itu Nabi Khadir bersama Raja Dzulqarnain mengadakan perjalanan. Nah, Nabi Khadir dapat wahyu bahwa di satu tempat di depan sana itu ada air yang siapa saja yang minum, maka dia akan hidup terus panjang umur sampai kiamat. Maka Nabi Khadir dengan Raja Dzulqarnain itu pergi ke tempat itu. Tapi tempat itu begitu gelap. Hingga cari. Ya ringkasnya itu akhirnya itu Nabi Khadir itu bisa minum dari air itu. Tapi Raja Dzulqarnain yang dibimbing oleh Nabi Khadir itu enggak bisa minum. Karena memang nasibnya tidak berumur panjang Dzulqarnain itu. Maka walaupun dibimbing untuk minum dari air kehidupan itu, ya sudah dibimbing, sudah sampai, ada aja masalah yang membuat dia tidak bisa minum. Dan Nabi Khadir memang nasibnya itu mau berumur panjang. Sebetulnya Nabi Khadir itu nggak ingin minum itu. Dia ini cari air itu untuk diberikan kepada Raja Dzulqarnain. Tapi karena satu hal malah Nabi Khadir itu yang minum, yang dicarikan malah nggak bisa minum. Ini cerita panjang. Jadi ini maksudnya itu, ya kita ini ya begitu itulah. Jadi orang itu ya punya nasib masing-masing. Tapi kita ini sebagai hamba ya diperintah oleh Allah doa agar kita ini dapat manfaat. Kita doa terus saja. Dan kalau kita ini senantiasa doa, ini berarti ada tanda-tanda akan bernasib baik.
Kalau namanya orang itu memang nasibnya itu tidak baik, itu mau doa itu ya rasanya berat gitu. Bahkan dalam doa itu pun dia hatinya nggak berdoa, sudah putus asa. Alah, doa-doa kalau memang nasib saya buruk ya tetap buruk. Jadi kalau orang itu memang nasibnya buruk, itu mau doa itu pun nggak bisa. Maka kalau orang itu masih doa, masih diizinkan oleh Allah, masih ditolong oleh Allah untuk doa, itu tandanya dia ini akan bernasib baik, sudah begitu aja. Kalau doanya dari lubuk hati lah ini. وعن داود بن أبي صالح قال لي أبو سلمة رضي الله تعالى عنه يا ابن أخي hai anak saudaraku, keponakanku, adadri apakah engkau tahu fi ayyi syai'in, di dalam apakah, di dalam sesuatu apa, nazalat diturunkan isbiru wa sabiru, ayat isbiru wa sabiru barabitu. Qultu, aku mengatakan la, tidak. Qala Abu Salamah mengatakan sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, lam yakun, tidak ada fi zamanin, pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghazwun, pertempuran, yurabatu fi, yang ada ribat di dalamnya, yang ada penjagaan benteng di dalamnya. Walakin intidharus shalah, tetapi maksudnya rob itu adalah menunggu salat, ba'da sholati, setelah salat. Rawal Hakim wa qala sahihul isnad. Jadi ada ayat isbiru wa sabiru wa rabitu, bersabarlah kamu, wa sabiru, dan unggulilah kesabaran musuh kamu. Gimana saya terjemah kemarin? Ya gitu kan? Wa sabiru, unggulilah, lebihilah kesabaran musuh kamu. Wa rabitu, dan ribatlah kamu, jagalah benteng dalam perbatasan. Ribat itu maknanya secara bahasa menjaga benteng umat Islam di perbatasan antara negeri muslimin dan negeri orang-orang kafir. Tapi Abu Salamah mengatakan, saya pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, pada zaman Nabi itu tidak ada benteng-benteng begitu, enggak ada. Tidak ada pertempuran yang ada ribat, itu enggak ada. Nah, ribat ini terjadi setelah zaman sahabat, ketika daerah-daerah Islam sudah meluas, sehingga berbatasan dengan negara-negara besar, berbatasan dengan Romawi, berbatasan dengan Persia. Maka di perbatasan-perbatasan negeri Islam itu dibikin benteng-benteng yang namanya ribat. Pada zaman Nabi enggak ada itu. Maka yang dimaksud ribat di dalam isbiru wa sabiru wa rabitu adalah menunggu sholat setelah sholat. Jadi maknanya menunggu sholat setelah sholat itu nilainya itu seperti ribat, nilainya itu seperti menjaga benteng umat Islam. Mahfum ya kan? Jadi ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ingin mengajarkan kepada kita cara memahami Al-Quran, dikaitkan dengan turunnya ayat isbiru wa sabiru wa rabitu, itu
perintah kepada Nabi. Kalau kita pahami secara bahasa, Robi itu maknanya menjaga benteng. Tetapi Nabi tidak pernah menjaga benteng, padahal Nabi kan mesti mengerjakan perintah Allah kan. Berarti maknanya Robi itu bukanlah seperti yang dipahami umumnya orang. Tetapi yang dimaksud di sini Robi itu adalah menunggu sholat setelah sholat. Sebagaimana sebagian ulama juga memberikan arahan kepada kita seperti itu. Turun ayat di Mekah, wajahidhum bihi syihadan kabira. Ini ayat ini turun di Mekah, ayat Makkiyah. Wajahidhum bihi syihadan kabira. Jihadlah dengan mereka dengan Quran, dengan jihad besar. Padahal di Mekah itu tidak ada perang. Selama 13 tahun itu enggak ada perang. Berarti maknanya jihad di sini bukanlah perang. Maknanya jihad di sini ini adalah dakwah. Usaha untuk menegakkan agama, itulah maknanya jihad di sini. Karena di Mekah tidak ada jihad. Seumpama yang dimaksud jihad di sini ini adalah perang, tentu Rasulullah sudah perang di Mekah. Makanya segala usaha untuk menegakkan agama itu bisa maknanya jihad. Ribat menunggu sholat, setelah sholat dikatakan ribat. Kenapa? Kenapa? Karena seperti hadis yang terdahulu itu, man kharaja ilal masjid fahuwa fisabilillah itu fadilahnya keluar ke masjid. Itu hadis nomor 2066. Al-ghudu war-rawahu ilal masjid minal jihadi fi sabilillah. Berangkat pergi ke masjid adalah jihad fi sabilillah. Jadi kalau berangkat pulang, pergi pulang masjid itu adalah jihad fi sabilillah, maka berarti kalau nunggu sholat di masjid, ya seperti jaga benteng fisabilillah. Jadinya kayak begitu kan.